Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Kimia, dengan nomor peserta 201699800529. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Cipongkor pada materi klasifikasi zat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa belajar kembali di kelas yang sama. Nah, untuk memudahkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan perwakilan dari kalian untuk membacakan doa. Oleh KM-nya siapa di sini? Jakaria. Ayo Jaka, silakan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa dalam hati mulai. Sudah selesai. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran juga Bapak akan mengecek dulu kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir, teman kalian siapa? Pak Gilang. Gilang, kenapa Gilang? Sakit. Sakit. Fahmi izin Pak. Siapa? Fahmi. Fahmi. Ada lagi? Yang cuma dua. Oke ya. Baik anak-anak. Sebelum kita mulai juga, Bapak ingin mengecek dulu kondisi kalian ya, walaupun keadaan kita seperti ini, tapi jangan sampai semangat kita untuk belajar hari ini menurun. Tetap semangat ya, walaupun suasana seperti ini. Oke, suara Bapak terdengar jelas? Baik, pada hari ini ya, Bapak akan belajar mengenai klasifikasi zat. Ya, apa itu klasifikasi zat? Sebelumnya, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu ini ya. Nanti setelah kalian mempelajari klasifikasi zat, diharapkan nanti kalian mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian juga kalian nanti mampu menganalisis data hasil pengamatan dan mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian nanti juga kalian akan mampu berkolaborasi dalam diskusi untuk mengklasifikasikan zat sama berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian juga kalian nanti akan mampu menyimpulkan ya setelah belajar ini dan mempresentasikan data hasil diskusi dan pengamatan ya. Ini klasifikasi zat berdasarkan wujud zat ya. Nah, sebelum kita mulai, coba kalian masuk dulu ke kuisis, buka HP-nya ya. Bapak ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan masuk dulu ini. Masukkan ya. Silakan. Sudah masuk? Sudah, kita mulai ya. Silakan diisi saja ya. Sesuai dengan kemampuan kalian. Kita mulai, bismillah. Silakan. Langsung aja jawab yang bisa ya. Ini hanya ada 5 soal ya. Silakan. Hanya ada 4. Ini kelihatan yang sudah mengisi siapa. Di sini Neng Naimah sudah 3 nih. Khairul juga. Ini yang belum siapa nih?
Feby, mana Feby? Sudah semua belum? Coba dilihat ini. Lihat Pak, Pak. Ya. Sebenarnya salah Pak. Ini lihat. Pokoknya nanti nilainya akan muncul ya. Di kalian hasilnya berapa itu tidak apa-apa. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan kalian jauh mana tentang materi yang akan kita bahas hari ini ya. Silakan. Kalau sudah Bapak akan akhiri ya ini entesnya ya. Gitu. Baik ya. Hanya sebatas asesmen awal saja ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Oke, seperti ini. Di lingkungan sekitar kita ya. Untuk teknik otomotif mungkin ketika kalian belajar mengenai keotomotifan ya. Ini banyak terdapat benda atau materi yang tergolong ke dalam bahan kimia ya. Kemudian contohnya misalkan materi tersebut kalau di TKR ini kalian misalkan sering gunakan alat apa untuk membuka mobil misalkan obeng, apalagi kunci pas ya. Dongkrak itu terbuat dari apa tuh? Besi misalkan ya. Nah di sini besi, air, tanah, udara dan masih banyak yang lainnya ya. Di antara semua materi tersebut ternyata memiliki klasifikasi yang berbeda. Contoh kalau misalkan kalian ingin pompa ban itu pakai apa tuh? Udara misalkannya yang keluarnya nih. Misalkan di sini kan ada paku, besi, air dan udara. Nah bila dilihat dari wujudnya sama tidak? Tidak ya. Kemudian paku besi ini ternyata termasuk ke golongan apa nih di sini ya? Unsur. Kemudian air termasuk ke dalam senyawa. Kemudian udara juga termasuk campuran. Apabila kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini tentang klasifikasi materi berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia, maka dari contoh benda yang ada atau yang telah kalian sebutkan tadi, ya, kira-kira kita hari ini akan belajar apa nih? Ayo. Ya, belajar apa? Unsur, apalagi? Senyawa, apalagi? Ya, besi, apa? Nah, itu ya. Nah, kemudian ya, kalian dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi coba ada pertanyaan enggak sebelum kita mulai pembelajaran nih? Ada Pak. Pak, Mengapa besi tergolong unsur air, termasuk senyawa dan udara campuran? ah itu bagus. Siapa lagi? Ya Pak. Pak. Mengapa paku dan udara wujudnya berbeda Pak? Nah, baik, nah nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan kalian jawab ya, akan kalian temukan jawabannya setelah kalian nanti belajar. Nah, oleh sebab itu Bapak akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian berkelompok maksimal 5 lah ya. Dengan yang di belakangnya saja. Ruangannya kan seperti ini ya. Silakan. Ini ya. Silakan buat kelompok. Bapak akan bagikan ini LKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Ini satu kelompok. Gabung yang belakang gabung. Ini. Di sini aja gabung enggak apa-apa. Ya, sebelah sini ada ini. Itu mau pegang aja. Di sini hanya 4 ya. Kalaupun ada yang 5, silakan ditulis saja di bawahnya. Kemudian yang harus kalian lakukan di sini ada 4 kegiatan di LKPD ini, ya. Dan 4. Kalian silakan berdiskusi. Kalian silakan amati, ya, dari LKPD ini. Kemudian kalian isi. Namun sebelumnya
Bapak akan menampilkan dulu videonya ya seharusnya. Kalian bisa nanti cari sumber-sumber lain melalui gadget ya, apa saja. Kalaupun kalian misalkan nanti ada ini apa nih dari LKPD ini ya. Nah, silakan ya. Ini ada video sedikit ya. Perhatikan ya sambil kalian diskusi yang ada di LKPD. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 yaitu terkait dengan klasifikasi materi. Ya, di mana nanti klasifikasi materi itu nanti dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, langsung saja kita lihat untuk unsur, senyawa, dan campuran. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu ya. Sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi materi, kita harus tahu dulu mengenai apa definisi dari materi. Ya, jadi definisi materi. Sambil berdiskusi silakan. Sambil mendengarkan sambil berdiskusi dari LKPD ini. Jadi apa saja ya. yang dia itu menempati ruang dan memiliki massa, berarti dia digolongkan sebagai suatu atau air yang kita gunakan sehari-hari itu adalah gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogen dengan oksigen bergabung menjadi satu membentuk H2O atau yang sering kita kenal sebagai air. Ya, ini adalah suatu senyawa karena gabungan lebih dari gabungan dari dua unsur atau lebih. Kemudian ada CH3COOH atau cuka yang biasanya ini digunakan ketika makan soto ya, biasanya makan cuka ya, atau ketika kita membuat kacang Diisi ya. Di sini ada 4 kegiatan. CH3COOH. Ini juga merupakan suatu senyawa karena tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih. Di sini ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang membentuk satu senyawa CH3COOH. Nah, selanjutnya untuk yang campuran bagaimana? Nah, tapi sebelum kita lihat secara lebih jauh terkait dengan campuran ini bedanya dengan senyawa, meskipun kalau senyawa ini tadi kan gabungan dari dua unsur atau lebih ya, lalu hasilnya dengan perbandingan tertentu dan tetap. Tapi kalau campuran ini juga sama sebenarnya, tapi bukan gabungan dua unsur, tapi gabungan dua zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Ya, kalau yang senyawa ini tadi kan sifat penyusunnya berubah. Contoh misalkan hidrogen dengan oksigen, ada larutan gula, ada larutan garam. Maksudnya komposisi di setiap tempat sama itu maksudnya bagaimana? Jadi misalkan kita membuat larutan gula 1 sendok kita campurkan ke dalam 1 gelas air, kemudian kita aduk rata ya. Nah, maka nanti rasa manis yang ada di misalkan ada campuran air dengan pasir atau air kopi. Nah, ketika kita membuat kopi misalkan 1 gelas air panas kita campur dengan 2 sendok kopi, ya, otomatis ketika kita aduk dan kita diamkan, maka yang di permukaan dengan yang besar itu kadar kopinya berbeda. Yang di permukaan gelas mungkin tidak pahit, tapi kalau yang di dasar gelas ya, yang campuran air kopi tadi itu bisa jadi ini sangat pahit. Nah, ini adalah contoh campuran yang hidrogen. Jadi komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut dia berbeda. Nah, ya udah, ini tembaga saja, tidak ada campuran zat lainnya. Oh, berarti dia adalah unsur. Unsurnya berupa untuk pembahasan klasifikasi materi kali ini ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian, dan apabila bermanfaat silahkan klik tombol like dan sekarang buka ininya apa LKPD-nya ya. Oke, perhatikan ya, silakan untuk LKPD kalian diskusikan untuk kegiatan pertama dulu. Ya. Kegiatan pertama kalian silakan perhatikan gambarnya. Kemudian identifikasi. Di bawahnya ada pertanyaan ya. Silakan kalian jawab. Misalkan sebutkan benda apa saja yang kalian amati pada gambar di atas. Itu gambarnya ada gambar apa saja ya. Silakan diisi itu. Ya. Dari gambarnya. Silakan diisi. Nih. Ada apa saja nih, dimasukkan ke sini ya. Masukkan nih. Silakan diisi, masuk udah.
Sudah, kalau sudah, ini penampakan dari masing-masing benda yang telah kalian amati nih, yang ini. Nih, misalkan benda A, ya, ini besi, benda A besi ya. Misalkan wujud zatnya bagaimana. Ya, silakan isi, ya. Kemudian kekerasannya, kira-kira keras atau tidak, silakan. Kemudian warnanya bagaimana, bentuknya, volumenya sama pergerakan partikelnya. Ya, silakan kalian amati. Kemudian kalau sudah, kalian langsung ke pertanyaannya nih. Ini masih kegiatan 1 ya. Nih, kalian silakan. Ya, dari tabel yang telah kalian isi. Ini jelaskan alasan mengapa bentuk masing-masing zat pada gambar tersebut tetap bila dikaitkan dengan gambar struktur molekul zat penyusunnya. So, alasannya bagaimana? Silakan berdiskusi. Boleh kalian misalkan cari di sumber lain dari internet untuk menjawab atau menjelaskan dari LKPD ini. Sama seperti yang kegiatan pertama. Perhatikan ini kan, ini makan partikelnya nih, partikelnya padat nih. Kalau ini cair, ini kan nggak terlalu padat gitu, gitu. Yang cair ini agak renggang gitu, renggang ya. Ya tulis renggang misalkan gitu. Tidak terlalu padat. Dan di sini ya kalian ternyata bendaan ya kan nih semua ya volumenya berubah tidak nih tetap susah ya, tidak mungkin misalkan kalau air ketika dimasukkan ke gelas ya seperti itu ketika dimiliki kan berubah. Pergerakan partikelnya ini bisa bergerak lah, berarti kan padat gitu. Pergerakan partikelnya padat, susah gitu ya, kan rapat dan pada partikelnya rapat. Ini dia hanya sedikitnya jelaskan kenapa ya. Malah dikaitkan dengan apa lagi? Sudah ya KPD-nya? PPT-nya sudah disiapkan semua? Oke, sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Lihat dulu waktunya nanti. Kalaupun memang cukup kita akan bisa semua ya. Kalau tidak mungkin 1 atau 2 kelompok. Yang sudah kelompok siapa? Oh, ke sini HP-nya ya. Ya. Ini kelompok 4 ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Anggias. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mendiskusikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini Ya, yang pertama, benda yang diamati pada gambar, yaitu ada emas, batang, dan panci aluminium. Penampakan dari
benda yang diamati tersebut, emas batang wujud zatnya padat, lalu kekerasannya keras, terus warnanya kuning, bentuknya tetap, volumenya tetap, pergerakan partikel zat tidak bebas. Lalu yang kedua adalah batang besi. Wujud zat dari batang besi adalah padat, lalu kekerasannya keras, warnanya abu-abu, bentuknya tetap, volumenya tetap, pergerakan partikel zatnya tidak bebas. Lalu yang terakhir panci aluminium. Panci aluminium wujud zatnya adalah padat, terus kekerasannya keras, warnanya kuning, bentuknya tetap, volumenya tetap, pergerakan partikelnya zatnya tidak bebas. Nomor 1, karena memiliki struktur molekul yang rapat dan pergerakan molekul penyusunnya di alam bebas, terbentuk melalui reaksi kimia, terbentuk melalui perubahan fisika. Dan yang keempat, cara pemisahan tidak bisa dipisahkan, dapat dipisahkan dengan reaksi kimia, dapat dipisahkan secara fisika. Ini pengelompokannya. Pengelompokan. Nomor 1, gas sulfur. Termasuk unsur ya. Unsur Ya, terus. Emas. emas termasuk unsur. Terus nomor 3, agar-agar termasuk campuran, air sirup termasuk campuran, air sungai termasuk campuran, pembersih kaca termasuk campuran, yogurt termasuk campuran. Oke, sudah? Sekian, terima kasih. Nah. Dari saya. Oke, berikan aplaus ya. Bagus. Ini kelompok 4. Udah, terima kasih. Silakan selanjutnya kelompok mana? Ayo. Ayo, silakan. Oh, ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Sama siapa? Ayo Puji sini sama Puji. Ini dulu. HP-nya kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Naimah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Untuk kegiatan 1, benda yang terdapat pada gambar ialah emas, besi, panci. Penampakan dari masing-masing benda. Yang pertama, wujud zat padat, kekerasan keras, warna kuning, kemasan, bentuk tetap, volume tetap, dan penggerakan partikel gerakan tidak bebas. Alasan mengapa bentuk masing-masing zat pada gambar tetap karena dilihat dari gambar struktur partikel zatnya tersusun rapi dan rapat serta memiliki gaya tarik antar partikel yang kuat. Berdasarkan pengamatan, zat padat adalah benda yang memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap, tidak bergantung pada tempatnya, dan susunan partikel rapi, rapat, dan teratur. Jarak antar partikelnya berdekatan, gaya antar partikelnya kuat, dan yang terakhir gerak partikelnya tidak bebas. Untuk kegiatan 2, benda yang terdapat pada gambar ialah oli, minyak, dan air mineral. Penampakan dari masing-masing benda. Yang pertama, penampakan wujud zat ialah cair. Bentuk benda yang diamati berubah sesuai dengan tempatnya, namun volume benda tetap. Karena dilihat dari gambar struktur partikel, zatnya tersusun kurang teratur dan renggang, serta memiliki gaya tarik antar partikel yang lemah. Berdasarkan pengamatan, zat cair adalah benda yang memiliki sifat. Yang satu, bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Dan kedua, susunan partikelnya tidak teratur, dan jarak antar partikelnya agak berjauhan, gaya antar partikelnya juga lemah. Gerak partikelnya bebas tetapi masih dalam ikatan kelompoknya. Tetap, gas tidak tetap. Yang kedua, volume padat tetap, cair tetap, gas tidak tetap. Susunan molekul padat teratur dan rapat, cair tidak teratur dan agak berjauhan, dan yang terakhir gas tidak teratur dan berjauhan. Pergerakan antar partikel padat tidak bebas, cair agak bebas, gasnya bebas. Untuk kegiatan 4, yang ke-1 logam besi, yang kedua logam besi termasuk unsur karena termasuk zat tunggal. Besi ditulis dengan lambang
Pi terbentuk dari jutaan atom-atom besi yang berikan sangat kuat. Dan yang ketiga, air termasuk senyawa karena air terbentuk dari reaksi kimia antara gas hidrogen dan gas hidrogen dengan perbandingan tertentu. Yang keempat, ada senyawa lain yaitu gula. Yang kelima, gula termasuk senyawa karena gula merupakan zat tunggal yang tersusun dari unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen yang bergabung melalui reaksi kimia. Yang keenam, ada yaitu larutan gula dan campuran air dan pasir. Yang ketujuh, larutan gula termasuk campuran homogen karena gula larut dalam air. Dan yang kedua, campuran air pasir termasuk campuran heterogen karena pasir tidak larut dalam air. Perbedaan antar unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sudah. Oke, silakan. Terima kasih ya. Kasih ke sana. Ada lagi? Atau cukup saja? Cukup. Baik, terima kasih ya. Baik, sebelum kita akhiri ya, Bapak akan memberikan dulu soal terkait untuk hasil pembelajaran yang telah kalian amati tadi. Silakan isi saja per kelompok ya. Nanti pas Bapak kasih waktu cuma 10 menit lah atau 5 menit. Nih, silakan tinggal diisi saja 1, 2 ya. Dah. Sudah semua? Nah, sudah ya. Sekarang jelaslah sudah apa yang menjadi pertanyaan kalian semua. Di awal tadi yang bertanya mengapa paku, kemudian apa lagi? Ya, paku besi, air, dan udara memiliki wujud yang berbeda. Sekarang sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa besi tergolong kepada unsur air? Air termasuk senyawa dan udara adalah termasuk ke campuran. Ini sudah terjawab sudah ya pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita samakan persepsi dari kegiatan hari ini. Ternyata semua yang ada di dalam ini, materi ini terbagi ke dalam dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Kemudian zat tunggal juga ada unsur dan senyawa. Kemudian campuran ini terbagi lagi menjadi heterogen dan homogen. Nah, ini heterogen ada koloid dan suspensi. Kemudian ada larutan. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Oke, paham semua? Oke ya. Bapak ucapkan terima kasih pada kegiatan hari ini. Kalian sangat luar biasa. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih juga kepada kelompok tadi yang telah ke depan di lain waktu, di kesempatan yang berbeda. Nanti ada kelompok lain yang akan tampil ke depan ya. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kalian baca-baca juga mengenai perubahan fisika dan kimia. Karena pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tersebut ya. Sekian dulu dari Bapak, ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Kalian luar biasa walaupun seperti ini kondisinya, tapi semangat belajar kalian sangat semangat sekali. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Cok. Salim.